Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Akan menjelaskan tentang teori belajar menurut Gagne. Perkenalkan, nama saya Fauzia Firdaus Nuzula dengan 3 digit NIM terakhir 007. Saya Rizka Yolanda Putri Ariyanti dengan 3 digit NIM terakhir 008. Dan saya Ali Yasmin Rahmadila dengan 3 digit NIM terakhir 038. Tahukah kamu apa itu teori belajar menurut Gagne? Nah, kalau belum tahu, yuk kita simak penjelasan teori belajar menurut Gagne. Baik, sebelum kita mulai membahas teori Gagne ini, sebaiknya kita mengetahui siapa sih tokoh teori Gagne ini. Robert Mills Gagne, atau yang biasa kita kenal dengan Gagne, adalah seorang ilmuwan psikologi yang lahir di Andover Utara, Massachusetts pada tanggal 21 Agustus 1916 dan meninggal pada tanggal 28 April 2002. Sejak sekolah menengah, Gagne sudah tertarik dalam bidang psikologi dan sudah berpikir bahwa nantinya Gagne akan menjadi seorang psikolog setelah membaca-baca beberapa buku psikologi. Setelah lulus dari sekolahnya, Gagne mendapatkan beasiswa dari Yale University dan memperoleh gelar AB dari Yale University pada tahun 1937. Kemudian pada tahun 1940, Gagne memperoleh gelar PhD dari Brown University dalam bidang psikologi. Kemudian kita akan bahas karir dari Robert Mills Gagne. Pada tahun 1940 sampai 1949, Gagne merupakan seorang profesor dalam bidang psikologi dan psikologi pendidikan di Connecticut College for Women. Kemudian pada tahun 1945 sampai 1946, Gagne merupakan seorang profesor di Pennsylvania State University. Kemudian pada tahun 1949 sampai 1958, Gagne menjadi Direktur Riset Angkatan Udara di Lackland, Texas, dan Lowry, Colorado. Dan pada waktu inilah Gagne mulai mengembangkan teori condition of learning yang mengarah pada hubungan tujuan pembelajaran dan kesesuaiannya dengan desain pengajaran. Teori ini tuh dipublikasikan pada tahun 1965. Kemudian pada tahun 1958 sampai 1961, Gagne menjadi konsultan dari Departemen Pertahanan. Kemudian pada tahun 1962 sampai 1965, Gagne menjadi Direktur Riset pada Institut Penelitian Amerika di Pittsburgh. Kemudian pada tahun 1964 sampai 1966, Gagne menjadi konsultan untuk Dinas Pendidikan Amerika. Lalu mulai tahun 1969, Gagne menjadi profesor di Departemen Penelitian Pendidikan di Florida State University, Tallahassee. Selanjutnya yaitu dasar-dasar teori belajar menurut Gagne. Teori yang dikemukakan oleh Gagne tergolong ke dalam psikologi tingkah laku atau psikologi stimulus respon. Menurut Gagne dalam dahar 1988, belajar merupakan proses yang memungkinkan manusia mengubah tingkah laku secara permanen, sedemikian sehingga perubahan yang sama tidak akan terjadi pada keadaan yang baru. Selain itu, Gagne mengemukakan kematangan tidak diperoleh melalui belajar saja, karena perubahan tingkah laku yang terjadi pada manusia merupakan akibat dari pertumbuhan struktur pada diri manusia itu sendiri. Gagne ini menggunakan matematika sebagai sarana untuk menyajikan dan mengaplikasikan teori-teorinya tentang belajar. Menurut Gagne dalam Ismail 1998, objek belajar matematika terdiri dari objek langsung dan objek tak langsung. Objek langsung adalah transfer belajar, kemampuan menyelidiki, kemampuan memecahkan masalah, disiplin pribadi, dan apresiasi pada struktur matematika. Sedangkan objek tak langsung, belajar matematika adalah fakta, keterampilan, konsep, dan prinsip. Teori belajar tersebut dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada fakta. Fakta merupakan perjanjian-perjanjian dalam matematika seperti simbol-simbol matematika. Kaitan simbol 3 dengan kata 3 merupakan contoh fakta. Contoh lain dari fakta yaitu tanda plus adalah simbol dari operasi penjumlahan dan sinus adalah nama suatu fungsi khusus dalam trigonometri.
Yang kedua ada keterampilan. Keterampilan merupakan kemampuan memberikan jawaban yang benar dan cepat, misalnya pembagian cara singkat, penjumlahan pecahan, dan perkalian pecahan. Yang ketiga ada konsep. Konsep merupakan ide abstrak yang memungkinkan kita mengelompokkan objek ke dalam contoh dan bukan contoh. Himpunan, segitiga, kubus, dan jari-jari adalah merupakan konsep dalam matematika. Yang keempat ada prinsip. Prinsip merupakan objek yang paling kompleks. Prinsip adalah sederetan konsep beserta dengan hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Contoh prinsip adalah dua segitiga sama dan sebangun bila dua sisi yang seletak dan sudut apitnya kongruen. Baik, karena kita sudah mengenal Gagna melalui biografi Gagna yang telah disampaikan oleh teman saya, sekarang saya akan menyampaikan apa itu taksonomi Gagna. Sebelumnya, selama ini kan kita sudah mengenal taksonomi Bloom ya. Taksonomi Bloom itu terdiri dari 3 domain, yaitu domain kognitif, domain afektif, dan juga domain psikomotor. Nah, padahal Gagna itu mengembangkan pula tujuan-tujuan belajar yang dikenal dengan taksonomi Gagna. Mengapa Gagna mengembangkan taksonomi Gagna ini? Karena menurut Gagna, tingkah laku manusia yang sangat bervariasi dan berbeda dihasilkan dari belajar. Kita dapat mengklasifikasikan tingkah laku sedemikian rupa sehingga dapat diambil implikasinya atau akibatnya yang bermanfaat dalam proses belajar. Oleh karena itu, Gagna mengemukakan bahwa keterampilan-keterampilan yang dapat diamati sebagai hasil-hasil belajar disebut juga kemampuan atau disebut juga kapabilitas. Kapabilitas sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki manusia karena ia belajar. Kapabilitas dapat diibaratkan sebagai tingkah laku akhir dan ditempatkan pada puncak membentuk suatu piramida. Untuk piramida sendiri itu sebagai berikut. Nah, ini merupakan piramida kapabilitas. Jadi, seseorang itu harus menyelesaikan tugas C dan kalau misalnya seseorang itu pengen menyelesaikan tugas A, seseorang itu harus menyelesaikan tugas C dan tugas D dahulu. Kemudian untuk seseorang itu bisa menyelesaikan tugas B, seseorang itu harus menyelesaikan tugas E, F, dan juga D dulu. Baru kalau misalnya tugas C, D, E, F, G, itu seseorang baru bisa menyelesaikan tugas A dan tugas B. Kemudian kalau sudah menyelesaikan tugas A dan tugas B, seseorang itu mencapai kapabilitasnya. Kan tadi sudah saya jelaskan kalau kapabilitas itu dapat diibaratkan sebagai tingkah laku akhir dan ditempatkan pada puncak membentuk suatu piramida. Nah, itu kan nyampe ke puncaknya ini ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya Gagna ini juga mengemukakan 5 macam hasil belajar atau kapabilitas sebagai berikut. Yang pertama, ada informasi verbal. Kapabilitas informasi verbal merupakan kemampuan untuk mengkomunikasikan secara lisan pengetahuannya tentang fakta-fakta. Informasi verbal diperoleh secara lisan, membaca buku, dan sebagainya. Untuk contohnya sendiri, itu kayak siswa ini dapat menyebutkan dalil Pythagoras yang berbunyi pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi siku-sikunya. Nah, itu kan sebagai informasi fakta kan ya, pengetahuan tentang fakta-fakta. Dan sebelumnya siswa ini mendapat informasi tersebut itu dari gurunya. Jadi sebelumnya itu gurunya siswa ini itu menyampaikan dalil Pythagoras itu bunyinya bla 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 kayak gitu. Nah, kemudian siswa ini disuruh kayak menyampaikan kembali apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut tentang dalil Pythagoras tadi. Itu contohnya ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada keterampilan intelektual. Kapabilitas keterampilan intelektual merupakan kemampuan untuk dapat memperbedakan, menguasai konsep, aturan, dan memecahkan masalah. Kemampuan-kemampuan tersebut diperoleh melalui belajar juga. Nah, jadi keterampilan intelektual ini nanti juga dikelompokkan menjadi 8 tipe belajar. Setelah ini akan saya sampaikan ya. Kita lanjut ke yang hasil belajar yang ketiga, yaitu strategi kognitif.
untuk strategi kognitif, kapabilitas strategi kognitif adalah kemampuan untuk mengkoordinasikan serta mengembangkan proses berpikir dengan cara merekam, membuat analisis dan sintesis. Kapabilitas ini terorganisasikan secara internal sehingga memungkinkan perhatian, belajar, mengingat, dan berpikir anak terarah. Untuk contohnya sendiri, strategi kognitif itu kayak siswa ini menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah matematika. Jadi kalau misalnya guru ini memberikan soal kepada siswa gitu ya, kemudian biasanya itu kayak langkah-langkah penyelesaian gitu loh. Jadi kalau misalnya guru minta siswa itu menyelesaikan masalah volume. Nah, volume kubus kayak gitu ya. Terus di soalnya itu udah diketahui volumenya, tapi siswa ini disuruh minta mencari tinggi kubusnya kayak gitu. Nah, itu kan berarti siswa harus menuliskan rumus-rumusnya dulu, kemudian memasukkan angka-angkanya yang sudah diketahui, ukuran-ukuran kubusnya yang sudah diketahui kayak gitu untuk menemukan tinggi suatu kubus itu tadi. Kemudian selanjutnya untuk kapabilitas yang keempat itu ada sikap. Nah, kapabilitas sikap adalah kecenderungan untuk merespon secara tepat bagaimana terhadap stimulus atas dasar penilaian terhadap stimulus tersebut. Respon yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu objek mungkin positif, mungkin pula negatif. Hal ini tergantung kepada penilaian terhadap objek yang dimaksud, apakah sebagai objek yang penting atau tidak. Untuk contohnya, kayak gini. Seseorang memasuki toko buku yang di dalamnya itu tersedia berbagai macam jenis buku. Kemudian bila orang tersebut memiliki sikap positif terhadap matematika, tentunya sikap terhadap matematika yang dimiliki mempengaruhi orang tersebut dalam memilih buku matematika atau buku lain yang selain buku matematika. Nah, kalau misalnya responnya dia negatif kayak gitu ya. Nah, itu kan dia pasti kalau misalnya dia menilai objek tersebut, objek buku ini, kalau misalnya dia masuk ke toko buku ini tadi ya, kemudian dia tuh kayak penting banget pengen buku matematika kayak gitu. Nah, dia pasti ambil buku matematika ya. Terus kalau misalnya dia ngenilai, nggak butuh sekarang, mungkin bisa minggu depan atau hari apa kayak gitu, tuh pasti dia kan bakalan tertarik sama buku yang selain matematika gitu. Itu yang dimaksud dengan kapabilitas sikap. Kemudian yang selanjutnya itu ada keterampilan motorik. Untuk mengetahui seseorang memiliki kapabilitas keterampilan motorik, kita dapat melihatnya dari segi kecepatan, ketepatan, dan kelancaran gerakan otot-otot serta anggota badan yang diperlihatkan orang tersebut. Kemampuan dalam mendemonstrasikan alat-alat peraga matematika merupakan salah satu contoh tingkah laku kapabilitas ini. Untuk contoh yang lain itu, misalnya kemampuan menggunakan penggaris atau jangka, sampai kemampuan menggunakan alat-alat tadi untuk membagi sama panjang suatu garis lurus. Nah, contohnya itu kayak membuat penggaris, mengukur suatu bangun datar gitu ya. Itu kan siswa juga bisa, misalnya gini deh, guru ini meminta siswa untuk membuat bangun datar persegi dengan panjang sisinya itu 4 cm. Kayak gitu, misalkan gitu ya. Nah, itu kan siswa butuh penggaris untuk mengukur sisi-sisinya itu tadi. Nah, untuk mengetahui ukuran yang tepat, siswa itu kan menggunakan penggaris. Nah, itu tuh termasuk juga ke dalam keterampilan motorik. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kapabilitas keterampilan intelektual menurut Gardner yang dikelompokkan dalam 8 tipe belajar. Jadi kan sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu kapabilitas keterampilan intelektual, dan saya juga sudah
menyampaikan bahwa kapabilitas keterampilan intelektual menurut Gardner itu dikelompokkan dalam 8 tipe belajar. Untuk tipe belajar tersebut terurut kesukarannya atau kesusahannya. Nah, itu dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang tipe belajar menurut Gardner. Yang diantaranya adalah yang pertama, ini mulai dari yang mudah dulu ya. Jadi kan udah disampaikan bahwa tipe belajar ini tuh terurut kesukarannya dari yang paling sederhana sampai yang ke paling kompleks. Nah, ini yang paling sederhana, yaitu belajar isyarat. Belajar isyarat adalah belajar yang tidak diniati atau tanpa kesengajaan, timbul sebagai akibat suatu rangsangan atau stimulus sehingga menimbulkan suatu respon emosional pada individu yang bersangkutan. Sebagai contohnya, itu kayak sikap guru yang sangat menyenangkan bagi siswa dan membuat siswa yang mengikuti pelajaran guru tersebut menyenangi pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Contoh yang lain itu, misal pada suatu kelas yang diberikan pelajaran geometri, seorang anak yang tak dapat mengerjakan soal geometri tersebut, itu kayak diolok-olok gitu loh sama gurunya. Nah, karena olokan gurunya itu tadi, anak itu tidak dapat menyenangi pelajaran matematika. Padahal kan matematika itu nggak melulu tentang geometri kayak gitu kan. Padahal kan masih ada materi-materi yang lain yang mungkin dia itu suka. Tapi karena guru ini waktu mengajarkan geometri kayak gitu, ya jadi minat siswanya dalam belajar matematika itu udah hilang, udah tertutup sama sikap gurunya yang kayak itu tadi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita naik lagi tingkat sederhananya. Itu yang kedua ada belajar stimulus respon. Nah, belajar stimulus respon adalah belajar untuk merespon suatu isyarat berbeda dengan belajar isyarat tadi ya. Pada tipe belajar ini, belajar yang dilakukan diminati atau sengaja dan dilakukan secara fisik. Belajar stimulus respon menghendaki suatu stimulus yang datangnya dari luar sehingga menimbulkan terangsangnya otot-otot. Kemudian diiringi respon yang dikehendaki sehingga terjadi hubungan langsung yang terpadu antara stimulus dan respon. Misalnya ini, siswa menirukan guru menyebutkan persegi setelah gurunya menyebutkan persegi. Siswa mengumpulkan benda persegi setelah disuruh oleh gurunya. Jadi kalau misalnya itu kayak guru ini memerintahkan, ayo bikin persegi, kayak gitu. Kemudian siswanya ini ya itu langsung dilakuin gitu, langsung responnya itu dia langsung membuat persegi kayak gitu. Kemudian untuk tipe belajar yang ketiga, itu kita naik lagi ya. Kita naik lagi tingkat sederhananya. Nah, itu belajar rangkaian gerak. Apa sih belajar rangkaian gerak itu? Belajar rangkaian gerak merupakan perbuatan jasmani yang terurut dari 2 kegiatan atau lebih stimulus respon. Setiap stimulus respon dalam suatu rangkaian berhubungan erat dengan stimulus respon yang lainnya yang masih menggambarkan dalam rangkaian yang sama. Untuk contohnya itu misalnya seorang anak akan menggambar sebuah lingkaran yang pusat dan panjang jari-jarinya diketahui. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, anak tadi melakukan beberapa langkah terurut yang saling berkaitan satu sama lain. Kegiatan tersebut terdiri dari rangkaian stimulus respon dan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu anak memegang sebuah jangka. Ini untuk menggambar lingkaran itu tadi ya. Nah, ini memegang sebuah jangka, kemudian meletakkan salah satu ujung jangka pada sebuah titik yang telah ditentukan menjadi pusat lingkaran tersebut. Kemudian mengukur jarak dari titik tadi, setelah itu meletakkan ujung jangka lainnya sesuai dengan panjang jari-jari, lalu memutar jangka tersebut untuk membuat sebuah lingkaran, seperti itu. Kemudian tipe belajar yang keempat itu ada belajar rangkaian verbal. Kalau tadi kan pada belajar rangkaian gerak merupakan perbuatan jasmani ya, maka pada belajar rangkaian verbal merupakan perbuatan lisan. Jadi,
Belajar rangkaian verbal adalah perbuatan lisan terurut dari dua kegiatan atau lebih stimulus respon. Nah, setiap stimulus respon dalam satu rangkaian berkaitan dengan stimulus respon lainnya yang masih dalam rangkaian yang sama. Untuk contohnya, ketika mengamati suatu benda, terjadilah hubungan stimulus respon yang kedua, yang memungkinkan anak tersebut menamai benda yang diamati tersebut. Untuk contohnya dalam matematika itu, seorang anak mengamati sebuah segi 4 tegak yang keempat sisinya sama panjang, maka nama segi tersebut adalah persegi. Nah, jadi kalau misalnya guru ini menyampaikan materi gitu ya, terus siswa ini menangkap informasi tersebut itu kayak enggak. Jadi contohnya itu kalau misalnya anak ini tadi itu melihat sebuah bentuk persegi. Nah, guru ini meminta siswa tersebut untuk menyampaikan apa sih ciri-cirinya persegi kayak gitu. Kemudian siswa ini menyampaikan secara lisan, oh ini Bu, ada sisinya tuh ada 4. Terus semua sisinya itu tegak gitu. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya baik, kita lanjut ke tipe belajar yang selanjutnya. Ini kita naikkan lagi ya tingkat sederhananya. Untuk tipe belajar yang kelima itu ada belajar memperbedakan. Belajar memperbedakan adalah belajar membedakan hubungan stimulus respon sehingga bisa memahami bermacam-macam objek fisik dan konsep dalam respon lingkungannya. Anak membutuhkan keterampilan sederhana sehingga dapat membedakan suatu objek dengan objek lainnya dan membedakan satu simbol dengan simbol lainnya. Terdapat 2 macam belajar memperbedakan, yaitu memperbedakan tunggal dan memperbedakan jamak. Untuk contohnya itu, ini contoh memperbedakan tunggal ya. Nah, itu siswa dapat menyebutkan segitiga sebagai lingkungan tertutup sederhana yang terbentuk dari gabungan 3 buah ruas garis. Untuk contoh memperbedakan jamak, siswa dapat menyebutkan perbedaan dari 2 jenis segitiga berdasarkan besar sudut dan sisi-sisinya. Berdasarkan besar sudut, yang paling besar adalah sudut siku-siku dan sisi terpanjang adalah sisi miringnya. Sementara pada segitiga sama sisi besar sudutnya, sama begitu pula dengan besar sisi-sisinya. Jadi kalau misalnya kita memperbedakan tunggal ya, memperbedakan tunggal itu ya itu tadi kalau kayak misalnya siswa itu menyebutkan segitiga sebagai lingkungan tertutup. Itu ya apa ya? Sama aja kayak menyebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri segitiga itu kan jadi cuma ada satu objek gitu. Kemudian untuk kalau memperbedakan jamak itu ya tadi ada 2 objek. Ada segitiga siku-siku sama segitiga sama sisi. Itu kan beda ya. Kalau segitiga siku-siku kan sudut paling besarnya kan yang siku-sikunya 90 derajat. Dan kalau misalnya yang segitiga sama sisi itu tiap sudutnya itu sama besar kayak gitu. Itu contoh untuk belajar memperbedakan. Kemudian yang selanjutnya yang keenam itu ada belajar pembentukan konsep. Belajar pembentukan konsep adalah belajar mengenal sifat bersama dari benda-benda konkret atau peristiwa untuk mengelompokkan menjadi satu. Misalnya, untuk memahami konsep persegi panjang, anak mengamati daun pintu rumah yang bentuknya persegi panjang. Terus ada juga papan tulis, bingkai foto, dan sebagainya. Untuk hal-hal tertentu, belajar pembentukan konsep merupakan lawan dari belajar memperbedakan. Belajar memperbedakan menginginkan anak dapat membedakan objek-objek berdasarkan karakteristiknya yang berlainan. Sedangkan belajar pembentukan konsep menginginkan anak agar mengklasifikasikan objek-objek ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi kalau yang memperbedakan tadi kan membedakan ini yang terutama yang memperbedakan jamak ya. Itu tadi kan membedakan segitiga siku-siku sama segitiga sama sisi kayak gitu. Nah, untuk belajar pembentukan konsep itu malah sebaliknya. Jadi
siswa ini diharapkan bisa mengelompokkan benda-benda sesuai dengan karakteristiknya. Contohnya kayak guru ini meminta siswa menyebutkan apa aja benda di sekitar yang bentuknya persegi panjang. Nah, siswa ini diharapkan bisa menjawab itu daun pintu, kemudian figura, terus dan yang lainnya seperti itu. Kemudian untuk yang ketujuh ini itu ada belajar pembentukan aturan. Nah, aturan itu tuh terbentuk berdasarkan konsep-konsep yang sudah dipelajari. Aturan merupakan pernyataan verbal. Dalam matematika misalnya adalah teorema, dalil, atau sifat-sifat. Contoh aturan dalam segitiga. Misalnya, segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi siku-sikunya. Dalam belajar pembentukan aturan, memungkinkan anak untuk dapat menghubungkan dua konsep atau lebih. Sebagai contoh, terdapat sebuah segitiga dengan sisi siku-sikunya berturut-turut mempunyai panjang 3 cm dan 4 cm. Kemudian, guru itu meminta anak untuk menentukan panjang sisi miringnya. Nah, untuk menghitung panjang sisi miringnya, anak memerlukan suatu aturan Pitagoras yang berbunyi pada suatu segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Dengan menggunakan aturan di atas, diperoleh yaitu tadi aturan Pitagoras tadi kan. Jadi anak ini tadi bisa menentukan sisi miring segitiga siku-siku tersebut. Baik, selanjutnya ke belajar memecahkan masalah. Belajar memecahkan masalah adalah tipe belajar yang lebih tinggi derajatnya. Ini kesukarannya itu lebih tinggi ya. Nah, belajar memecahkan masalah adalah tipe belajar yang lebih tinggi derajatnya dan lebih kompleks daripada tipe belajar aturan atau yang atasnya tadi rule learning. Pada tiap tipe belajar memecahkan masalah, aturan yang telah dipelajari terdahulu untuk membuat formulasi penyelesaian masalah. Contohnya itu belajar memecahkan masalah, yaitu mencari selisih kuadrat dua bilangan yang sudah diketahui jumlah selisihnya. Kayak gitu. Contohnya itu kayak misalnya A tambah B sama dengan 10, A min B sama dengan 4. A kuadrat min B kuadrat itu berapa? Kayak gitu. Nah, itu siswa diharapkan menggunakan aturan yang sudah ditetapkan, sehingga tanpa mencari A dan B, siswa dapat menemukan A kuadrat min B kuadrat itu tadi. Jadi, di belajar memecahkan masalah ini diharapkan siswa itu bisa menyelesaikan masalah tanpa dibantu oleh guru. Seperti itu. Fase-fase belajar menurut Gagner. Gagner mengemukakan 8 fase dalam satu tindakan belajar. Fase-fase itu merupakan kejadian-kejadian eksternal yang dapat distrukturkan oleh siswa yang belajar atau guru. Setiap fase dipasangkan dengan suatu proses yang terjadi dalam pikiran siswa, menunjukkan satu tindakan belajar menurut Gagner. Yang pertama yaitu ada fase motivasi. Siswa yang belajar harus diberi motivasi untuk belajar dengan harapan bahwa belajar akan memperoleh hadiah. Misalnya siswa-siswa dapat mengharapkan bahwa informasi akan memenuhi keingintahuan mereka tentang suatu pokok bahasan yang berguna bagi mereka atau dapat menolong mereka untuk memperoleh angka yang lebih baik. Yang kedua ada fase pengenalan. Siswa harus memberikan perhatian pada bagian-bagian yang esensial dari suatu kejadian instruksional jika belajar akan terjadi. Misalnya, siswa memperhatikan aspek-aspek yang relevan tentang apa yang ditunjukkan guru, atau tentang ciri-ciri utama dari suatu bangun datar. Guru dapat memfokuskan perhatian terhadap informasi yang penting, misalnya dengan berkata, perhatikan kedua bangun yang ibu katakan, apakah ada perbedaannya? Lalu, terhadap bahan-bahan tertulis dapat juga melakukan demikian dengan menggarisbawahi kata atau kalimat tertentu atau dengan memberikan garis besarnya untuk setiap bab. Yang ketiga ada fase perolehan. Bila siswa memperhatikan informasi yang relevan, maka ia telah siap untuk menerima pelajaran. Informasi yang disajikan sudah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, bahwa informasi tidak langsung disimpan dalam memori. Informasi itu diubah menjadi bentuk yang bermakna yang dihubungkan dengan informasi yang telah ada dalam memori siswa.
Siswa dapat membentuk gambaran-gambaran mental dari informasi itu, atau membentuk asosiasi-asosiasi antara informasi baru dan informasi lama. Guru dapat memperlancar proses ini tuh dengan penggunaan pengaturan-pengaturan awal dengan memberikan para siswa melihat atau memanipulasi benda-benda, atau dengan menunjukkan hubungan-hubungan antara informasi baru dan pengetahuan yang sebelumnya. Yang keempat ada fase retensi. Fase retensi ini itu informasi yang baru diperoleh harus dipindahkan dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Ini dapat terjadi melalui pengulangan kembali, praktek, elaborasi, atau yang lainnya. Yang kelima ada fase pemanggilan. Fase pemanggilan ini kita dapat kehilangan hubungan dengan informasi dalam memori jangka panjang. Jadi bagian penting dalam belajar ialah belajar memperoleh hubungan dengan apa yang telah kita pelajari untuk memanggil informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Hubungan dengan informasi ditolong oleh organisasi materi yang diatur dengan baik dengan mengelompokkan menjadi kategori-kategori atau konsep-konsep lebih mudah dipanggil daripada materi yang disajikan secara tidak teratur. Pemanggilan juga dapat ditolong dengan memperhatikan kaitan-kaitan antara konsep-konsep, khususnya antara informasi baru dan pengetahuan sebelumnya. Yang keenam ada fase generalisasi. Biasanya informasi itu kurang nilainya jika tidak dapat diterapkan di luar konteks di mana informasi itu dipelajari. Jadi, generalisasi atau transfer informasi pada situasi-situasi baru merupakan fase kritis dalam belajar. Transfer dapat ditolong dengan meminta para siswa menggunakan keterampilan-keterampilan berhitung yang baru untuk memecahkan masalah-masalah nyata. Setelah mempelajari pemuaian zat, mereka juga dapat menjelaskan mengapa botol yang berisi penuh dengan air dan tertutup menjadi retak dalam lemari es. Yang ketujuh ada fase penampilan. Para siswa itu harus memperhatikan ketika mereka telah belajar sesuatu melalui penampilan yang tampak. Itu misalnya kayak setelah mempelajari bagaimana menggunakan busur derajat dalam pembelajaran matematika, para siswa itu kan dapat mengukur besarnya sudut. Nah, setelah mempelajari penjumlahan dengan bilangan bulat, siswa dapat menjumlahkan dua bilangan yang disebutkan oleh temannya. Contohnya seperti itu. Selanjutnya yang ke-8 ada fase umpan balik. Para siswa itu memperoleh umpan balik tentang penampilan mereka yang menunjukkan apakah mereka telah atau belum mengerti tentang apa yang sudah diajarkan oleh guru. Umpan balik ini dapat memberikan reinforcement pada mereka untuk penampilan yang berhasil. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dari teori Gardner. Yang pertama, teori Gardner itu dapat mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran yang akan dilakukan, sehingga pembelajaran itu jadi lebih terarah dan lebih terstruktur. Selain itu, agar suasana belajar, gaya belajar itu dapat dimodifikasi baik mungkin sebelum pembelajaran itu dimulai. Kemudian yang kedua, teori Gardner ini tuh sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan kebiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan spontanitas, kelenturan efek, dan daya tahan, seperti pada pembelajaran di mata pelajaran olahraga. Kemudian yang ketiga, cocok untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Karena guru itu sudah menyiapkan dan menyajikan materi pembelajaran secara menarik dan menantang, siswa itu akan merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan hal ini tuh dapat dilakukan bagi siswa di jenjang sekolah dasar. Kemudian dapat dikendalikan, mulai dari identifikasi kapabilitas yang akan dipelajari, analisis tugas atas tujuan, pemilihan peristiwa pembelajaran yang cocok, semua itu dapat disusun. Sehingga pembelajaran yang diinginkan akan dapat dikendalikan oleh guru agar mendapat hasil yang maksimal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan dari teori Gardner. Yang pertama, pembelajaran hanya berpusat pada guru atau yang biasa kita sebut dengan teacher-centered learning, di mana guru itu bersifat otoriter. Jadi siswa itu kurang mempunyai keleluasaan untuk berpendapat. Dan di situ yang kedua yaitu komunikasi berlangsung satu arah. Ini tuh menunjukkan bahwa guru melatih dan menentukan apa yang harus
dipelajari oleh siswa. Kemudian yang ketiga, hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang keempat, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Selanjutnya, implementasi teori Gagner dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya kita ketahui bahwa menurut Gagner sasaran pembelajaran adalah kemampuan. Nah, yang dimaksud dari kemampuan di sini itu adalah hasil belajar berupa perilaku yang bisa dianalisis. Sasaran belajar yang dikemukakan oleh Gagner itu sama dengan tujuan instruksional atau tujuan yang perumusannya itu menunjukkan tingkah laku. Misalnya pada pembelajaran geometri, seorang siswa diberi beberapa bangun datar. Kemudian guru bertanya dari beberapa bangun datar berikut ini, mana yang merupakan belah ketupat. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh siswa adalah mengklasifikasikan belah ketupat dengan menggunakan definisi dari belah ketupat, kemudian memilah-milahkan bangun geometri yang disediakan. Nah, tindakan yang dilakukan oleh siswa ini itu menunjukkan hasil belajar menurut Gagner.